Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maidina Mutiara Susanto dari SMA Negeri 3 Depok, kelas 11-2, absen 19. Hari ini saya akan membahas soal tentang kimia, tepatnya materi laju reaksi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Soal yang nomor 1 itu, pada saat mengupas buah dan membiarkannya beberapa menit, buah tersebut akan berubah warna menjadi kekuningan lalu kecoklatan. Hal ini karena adanya enzim oksidase. Enzim oksidase adalah enzim yang mempercepat proses oksidasi. Bagaimana kaitan peristiwa tersebut dengan laju reaksi? Jelaskan pendapatmu. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu ada konsentrasi reaksi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat adalah katalis. Kita highlight di soalnya itu disebutkan bahwa berubah warna menjadi kekuningan lalu kecoklatan yang disebabkan oleh enzim oksidase. Jadi, jawabannya adalah katalis. Kaitannya dengan laju reaksi adalah bahwa enzim oksidase bertindak sebagai katalis biologis yang mempercepat laju reaksi oksidasi dengan menurunkan energi aktivasi. Katalis dapat mempercepat reaksi karena membuat tahapan reaksi dengan energi pengaktifan yang lebih rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya enzim tersebut, reaksi ini tetap terjadi tetapi berlangsung lebih lambat. Oleh karena itu, keberadaan enzim meningkatkan percepatan terbentuknya produk pigmen coklat sehingga perubahan warna terjadi lebih cepat. Seperti pada gambar, yang semulanya berwarna putih lalu berubah menjadi warna kecoklatan yang disebabkan oleh katalis dari enzim oksidase. Selanjutnya di nomor 2 ada data dari sebuah percobaan. Ada konsentrasi awal A, B, dan C dan laju reaksinya ada keempat data. Kita diminta untuk mencari orde A, orde B, orde C, dan nilai konstanta laju bersama laju reaksi dan laju saat A sama dengan 0,1 molaritas, B sama dengan 0,3 molaritas, dan C sama dengan 0,5 molaritas. Yang pertama adalah kita akan mencari orde A, di mana kita mencari orde A mencari data B dan data C yang sama. Kita menggunakan data 1 dan data 2. Kita masukkan ke dalam persamaannya. V1 per V2 sama dengan konstanta, konsentrasi awal data 1, A1, pangkat A, konsentrasi B, data pertama, B1 pangkat B, dan C1 pangkat C, dibagi sama laju reaksi data kedua, dibagi sama konstanta, konsentrasi awal data kedua, dan konsentrasi B, data kedua, dan C, data kedua, 0,0048 dibagi 0,0096 sama dengan 0,5. Kita coret data B dan data C-nya yang sama karena data 1 dan data 2 B dan C sama-sama 0,3 dan 0,4. 0,1 dibagi 0,2 adalah 0,5 yang menghasilkan 1 per 2. 1 per 2 dipangkatkan berapa yang menghasilkan 1 per 2? A sama dengan 1. Selanjutnya kita mencari orde B. Kita mencari dari data 1 sampai data 4, di mana yang konsentrasi A dan C-nya yang sama. Kita menggunakan data 1 dan data ketiga. V1 per V3 sama dengan konstanta konsentrasi awal data pertama dibagi sama konsentrasi awal data ketiga. Kita masukin ke dalam persamaan. Selanjutnya, laju reaksi dari data pertama tadi adalah 0,0048 dibagi sama laju reaksi data ketiga 0,0096, konstantanya dicoret. Masukin dari konsentrasi awal data pertama, A-nya adalah 0,01, B-nya 0,03, C-nya 0,04. Dibagi sama konsentrasi awal di data ketiga, A-nya 0,01, B-nya 0,06, C-nya 0,04. Kita coret yang sama A dan C-nya.
Selanjutnya, 0,048 dibagi 0,096 adalah hasilnya 1/2. 0,03 dibagi 0,06 hasilnya 1/2. 1/2 dipangkatkan berapa yang menghasilkan 1/2? Maka B hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita mencari orde C. Mencari orde C sama juga seperti tadi, kita mencari dari konsentrasi A dan B mana yang memiliki data yang sama. Kita akan menggunakan data ketiga dan keempat. Masuki ke persamaannya, V3 per V4 sama dengan konstanta konsentrasi awal dari data ketiga dibagi sama konsentrasi awal data keempat. Selanjutnya, laju reaksi data ketiga itu adalah 0,0096 dibagi sama laju reaksi data keempat 0,00384. Konstantanya dicoret. Konsentrasi awal data A di data ketiga itu adalah 0,01, 0,06 untuk B-nya, konsentrasi awal B-nya di data ketiga, dan konsentrasi C-nya di data ketiga 0,04. Dibagi sama konsentrasi awal data A 0,01 di data keempat, dan 0,06 konsentrasi B data keempat, dan 0,08 konsentrasi C di data keempat. Dicoret yang sama, konsentrasi A dan B-nya sama, data ketiga data keempatnya 0,0096 dibagi 0,0384 hasilnya 1/4, 0,04 dibagi 0,08 hasilnya 1/2. 1/2 dipangkatkan berapa yang menghasilkan 1/4? C sama dengan 2. Maka ditemukan orde A-nya 1, orde B-nya 1, dan orde C-nya sama dengan 2. Selanjutnya, kita mencari nilai konstanta. Untuk mencari nilai konstanta, kalian bebas memilih dari data keberapa, mau data ke-1, ke-2, ke-3, atau 4. Tapi kali ini aku akan menggunakan data keempat. Maka aku tulis V4 sama dengan konstanta. Masukin A4 pangkat A, B4 konsentrasi B pangkat 4, dan C konsentrasi C data keempat pangkat C. Tadi laju reaksi di data keempat itu adalah 0,00384, sama dengan konstantanya kita tulis K aja. Konsentrasi awal data keempat itu 0,01 A untuk A-nya, dan konsentrasi awal untuk B-nya 0,06, dan untuk C-nya 0,08. Kita tulis di pangkatnya A-nya 1, B-nya 1, dan C-nya 2. 0,0384 sama dengan K, 0,01 dikali 0,06 dikali 0,08 pangkat 2 menghasilkan 0,000384. 0,0384 dibagi sama 0,000384 sama dengan konstanta. Maka menghasilkan konstantanya adalah 10.000. Untuk konstanta tidak memiliki satuan ya guys, jadi kita tulis K sama dengan 10.000 aja. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan persamaan laju reaksi. Kita tulis dulu judulnya persamaan laju reaksi. Kita tulis persamaannya V sama dengan konstanta A pangkat 1 karena tadi memperoleh ordenya 1, B-nya ordenya 1, dan C-nya memperoleh ordenya 2. Maka persamaan laju reaksinya V sama dengan konstanta A, B, dan C kuadrat. Selanjutnya yang F, kita menentukan laju saat
menentukan laju saat A-nya itu sama dengan 0,1 molaritas, B-nya 0,3 molaritas. Untuk M-nya gede ya guys, karena itu merupakan simbol molaritas. C-nya 0,5 molaritas. Kita masukin ke persamaan yang tadi udah kita ketahui di bagian E. V sama dengan K, A-nya berorder 1, B-nya berorder 1, dan C-nya berorder 2. V. Nah, K-nya sudah diketahui 10.000. Kita masukin juga K-nya. V sama dengan 10.000. A-nya masukin 0,1 pangkat 1, B-nya 0,3 pangkat 1, dan C-nya 0,5 pangkat 2. 10.000 dikali 0,1 dikali 0,3 dikali 0,5 kuadrat menghasilkan 75 molaritas per second. Sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.